Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cutmanyak Salsabila Hasmi dari kelas HI 21A dengan nomor induk mahasiswa 0801521008. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kemiskinan dan kesenjangan sosial. Pandemi COVID-19 telah memukul perekonomian. Pemerintah telah berupaya menanggulangi kemiskinan akibat pandemi. Kesenjangan sosial adalah suatu keadaan yang tidak seimbang di masyarakat. Penyebab kesenjangan sosial karena ekonomi, kurangnya lapangan kerja, kemiskinan, sampai kesehatan. Kesenjangan sosial merupakan fenomena yang terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kesenjangan sosial disebut juga ketimpangan sosial karena ketidakseimbangan masyarakat sehingga terlihat perbedaan yang mencolok. Contoh fenomena kesenjangan sosial dilihat dari segi ekonomi antara masyarakat kaya dan miskin, pejabat dan rakyat biasa. Faktor utama penyebab kesenjangan sosial karena kurangnya lapangan kerja sampai kemiskinan. Kesenjangan sosial ini masuk dalam masalah sosial yang berdampak pada konflik. Tidak hanya dari segi ekonomi, konflik bisa karena masalah hukum, pelayanan publik, birokrasi, pendidikan, agama, dan suku. Kesenjangan sosial ekonomi merupakan suatu keadaan yang tidak seimbang di masyarakat. Terjadi perbedaan yang mencolok antara masyarakat kelas atas dan kelas bawah. Ketimpangan sosial ini mengakibatkan ketidakadilan dan kedudukan di lingkungan masyarakat. Perbedaan mencolok ada pada kemampuan finansial dan status sosial masyarakat yang tinggal di lingkungan tertentu. Bentuk ketimpangan sosial ini membuat masyarakat kelas bawah sulit mendapatkan akses hasil pembangunan sampai pendidikan. Ada dua faktor internal dan eksternal yang bisa menyebabkan kesenjangan sosial. Faktor internal berasal dari dalam diri seseorang, contohnya kemiskinan yang mengekang masyarakat. Sedangkan faktor eksternal berasal dari luar diri seseorang, contohnya aturan hukum yang mengekang masyarakat untuk mengembangkan diri, sehingga menimbulkan ketimpangan sosial dan memicu kemiskinan. Faktor pertama kesenjangan sosial berhubungan dengan masalah kependudukan. Ada 3 faktor demografi yang mempengaruhi kesenjangan sosial berdasarkan jumlah penduduk, komposisi penduduk, dan persebaran penduduk. Contoh kesenjangan sosial terjadi di kota besar yang padat penduduk. Kota besar seperti Jakarta misalnya, lebih banyak jumlah penduduk dibandingkan daerah lain. Penyebabnya karena permasalahan di kota besar lebih kompleks daripada di desa. Standar pendidikan tinggi bisa berpengaruh pada kualitas pendidikan di berbagai daerah yang tidak merata. Orang yang berpendidikan lebih tinggi mendapatkan akses pekerjaan lebih mudah dibandingkan orang yang tidak mempunyai pendidikan atau sertifikasi formal. Hukum dan pengadilan lebih memihak kalangan atas dibandingkan kelas bawah. Orang yang berpenampilan menarik, berpakaian rapi, dan bajunya mahal mendapat perlakuan lebih istimewa di beberapa tempat. Kesenjangan sosial tidak selamanya berdampak negatif pada masyarakat dan pemerintah. Ada dampak positif yang bisa diambil untuk mengatasi ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial ini membuat beberapa daerah memaksimalkan potensi sumber daya dan produktivitas. Kesenjangan sosial menumbuhkan rasa empati sehingga beberapa kelompok membantu demi mendapatkan kesetaraan dan keadilan. Ketimpangan sosial bisa mendorong individu supaya tidak gampang puas dan terus berkontribusi ke arah yang lebih baik, mendorong manusia untuk selalu bersyukur atas apa yang terjadi, dan mengajarkan arti penting kehidupan yang beragam. Sekian penjelasan tentang kemiskinan dan ketimpangan sosial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.